Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa kembali ke materi menggambar ragam hias, dimana nanti di sini Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang menggambar ragam hias. Yang pertama yaitu pengertian ragam hias. Nah, di mana di sini ragam hias dapat diartikan sebagai hiasan berupa pola berulang yang biasanya dibuat pada suatu karya seni. Nah, jadi ragam hias ini merupakan suatu pola yang berulang yang biasanya dibuat pada karya seni. Jadi polanya itu bisa berulang-ulang. Nah, di sini ada sumber pengertiannya ya. Lanjut, ragam hias atau juga dikenal sebagai ornamen merupakan salah satu bentuk seni rupa yang sangat melekat dengan identitas bangsa Indonesia. Berbagai macam ragam hias dapat kita temukan di Indonesia, entah itu pada kain batik, kain tenun, kain songket, candi, dan tempat persembahyangan. Nah, jadi ragam hias ini dikenal sebagai suatu ornamen dan kemudian bentuk seni rupa yang sangat melekat dengan identitas bangsa Indonesia. Contohnya apa? Contohnya tadi bisa kita lihat pada kain batik, kain tenun, kain songket, candi, dan tempat persembahyangan. Nah, yang selanjutnya yaitu motif ragam hias. Yang pertama ragam hias flora, yang kedua ragam hias fauna, yang ketiga geometris, keempat figuratif, dan yang kelima poligonal. Nah, yang pertama masuk ke ragam hias flora, yaitu merupakan ragam hias yang memakai bentuk flora atau tumbuhan sebagai objek motif. Nah, di sini pada gambar bisa kita lihat nih bentuk contoh gambarnya yaitu gambar bunga. Nah, jadi flora ini motifnya itu berbentuk gambar bunga. Ya, kita lihat dengan seksama contoh gambar pada slide ini. Nah, yang kedua yaitu ragam hias fauna, merupakan ragam hias menggunakan fauna atau hewan sebagai objek motif. Nah, di sini kita lihat ada gambar kupu-kupu. Ini merupakan salah satu contoh objek gambar fauna dan diberi warna sehingga gambarnya terlihat lebih cantik. Nah, yang ketiga yaitu motif ragam hias geometris, banyak memanfaatkan garis-garis lengkung dan lurus, lingkaran, segitiga maupun unsur ilmu ukur lainnya. Nah, di sini kita lihat ini ada garis lengkung, garis segitiga. Nah, jadi garis-garis tadi dipadukan sehingga membentuk suatu gambar atau motif yang indah. Nah, jadi ini tergantung kreativitas si pembuat gambar atau si seniman tadi. Kita ulang lagi ya. Yang pertama tadi ragam hias flora, yang kedua ragam hias fauna, yang ketiga ragam hias geometris. Masuk yang keempat yaitu ragam hias figuratif, di mana motif ini disebut sebagai motif manusia karena bentuknya mengacu pada figur manusia. Nah, ini kita lihat kan objek pertamanya itu gambar manusia, kemudian dipadu-padankan dengan berbagai ornamen yang indah. Kita bisa lihat gambarnya. Yang keenam yaitu ragam hias poligonal, merupakan dimensi datar yang terbentuk ketika ada garis yang membentuk batas pinggir dari sebuah bidang. Contoh bentuk poligonal adalah segitiga, segi empat, dan lain-lain. Nah, di sini kita lihat gambar poligonal, ini ada pembatasnya. Garis pembatas inilah yang dinamakan ragam hias poligonal. Nih, ada garis-garis pembatasnya. Itu identiknya. Nah, kita lihat gambar ini juga, ini ada garis pembatasnya, ini segitiga. Kemudian yang ini juga ada garis pembatasnya, itu kotak-kotak. Sekian.